wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bundanya Binbul. Gimana kabarnya Bunda? Sehat selalu pastinya. Nah, saat ini sedang berada di bulan Ramadan, di mana kita harus menjalankan ibadah puasa. Nah, tapi terkadang ada juga Bunda yang sedang dalam kondisi hamil, ada yang sedang dalam kondisi menyusui, ada yang sedang dalam kondisi nifas. Ya, bagaimana ikut berpuasa juga Bunda? Oke, kali ini kita akan meluruskan atau kita akan ngobrol dengan Pak Ustadz Haji Ubaidillah Mukrim, ya, dimana beliau itu pembina dari Rumah Yatim Nuzhatul Mutakin di Citra Raya. Beliau juga punya channel YouTube, channelnya ada di deskripsi ya. Channelnya namanya Al Mutakin TV. Bisa langsung klik. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa pula untuk like dan subscribe video Bundanya Binbul ya. Kita nanti langsung ngobrol-ngobrol aja. Tapi sebelum kita ngobrol, sedikit penjelasan atau sedikit untuk mengantarkan kita ke pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kita nanti akan membahas tentang kehamilan, kemudian melahirkan atau nifas, dan menyusui bagi ibu yang berpuasa. Nah, itu bagaimana nanti untuk misalkan nih, kalau Bunda saat hamil atau saat menyusui, saat nifas tidak berpuasa. Nah, nanti itu kita bagaimana cara untuk membayar puasa Ramadan kita pada tahun ini? Apakah hanya dengan membayar fidyah atau dengan mengqadha puasa, atau dua-duanya dengan membayar fidyah? Ya, jadi di kehamilan itu ada beberapa bunda-bunda yang khawatir dengan kondisi janinnya, khawatir ternyata tidak kuat untuk berpuasa, seperti sedang mengalami mual muntah yang berlebihan, kan lemes, jadi harus makan sedikit tapi sering. Nah, itu bagaimana nanti cara membayar puasanya? Kemudian ada yang sedang nifas. Nifas itu biasanya di ilmu kebidanan ya, itu dari saat melahirkan sampai 40 hari. Itu nifas menurut kebidanan 40 hari. Nah, bagaimana nanti cara membayarnya? Ada juga penjelasannya. Nah, untuk ibu yang menyusui itu pun ada penjelasannya juga. Jadi ketika si ibu ini mengkhawatirkan diri ibu sendiri, itu nanti akan membayar seperti apa? Nah, kalau ibu ini mengkhawatirkan si bayi, terkadang kan kalau kita puasa ASI kita produksinya hanya sedikit, kadang berwarna bening encer. Nah, itu kalau si ibu itu khawatir, itu akan ada cara membayarnya itu seperti apa? Kita langsung aja ngobrol atau ketemu langsung sama Pak Ustadz Haji Ubaidillah. Yuk langsung aja. Apakah ibu hamil, melahirkan, nifas, menyusui, bayar fidyah atau hanya qadha? Ini harus dipisahkan dulu. Hukumnya ibu hamil dan ibu menyusui. Hukumnya melahirkan dan nifas. Mungkin maksudnya adalah ibu hamil dan menyusui yang puasa seperti apa hukumnya dalam fikih? Pertama, ibu hamil dan ibu menyusui yang khawatir apabila terus berpuasa akan terganggu kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya, maka boleh membatalkan puasa dan dia hanya wajib mengqadha saja. Seperti dalam ayat Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat Al-Qur'an begitu dalam surat Al-Baqarah. Yang safar atau di antara kalian yang sakit, maka cukup qadha di hari yang lain setelah bulan Ramadan.
Dasarnya yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Azza wa Jal wada'a 'alal musafir syatrus shalah wa 'alal musafir wal hamil wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang musafir separuh sholat itu boleh dikosor. Dan Allah memberikan keringanan kepada orang musafir yang hamil dan menyusui keringanan puasa ya. Jadi seorang ibu yang hamil atau menyusui khawatir akan kesehatan dirinya atau kesehatan dirinya dan bayinya, maka cukup qada. Sedangkan ibu yang menyusui, nilai ibu yang menyusui yang mengkhawatirkan kalau dia terus puasa, dia khawatir kesehatan anaknya terganggu, hanya kesehatan anaknya. Kalau kesehatan dia enggak, maka ini wajib qada dan bayar fidyah. Di bulan Ramadannya bayar fidyah per hari ya, caranya per hari 1 mud 1 liter dikeluarkan 1 hari ya. Nanti di bulan Syawal atau setelah Ramadan dia qada lagi puasa. Adapun orang yang nifas melahirkan ya tidak puasa ya. Karena orang nifas haid malah tidak boleh puasa ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain, ini ibu hamil jika flek pendarahan bagaimana untuk puasanya? Ketika ibu hamil terus berpuasa, di tengah-tengah puasa keluar flek darah, maka tidak membatalkan puasa dan lanjutkan puasa. Karena darah yang keluar bukan darah haid, bukan darah nifas ya. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Itu hanya darah istihadah, darah yang keluar dari kelenjar yang lain dan bukan sumber rahim dan bukan sebab melahirkan. Jadi dilanjutkan puasa. Pesan saya adalah beribadah itu harus dengan ilmu. Seseorang yang berilmu tidak beribadah, maka dia berdosa. Seseorang yang beribadah tanpa ilmu juga tidak akan sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar agar ibadah kita mudah dan membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelaskan sangat detail ya oleh Pak Ustadz. Jadi kita cukup menggarisbawahi bahwa untuk ibu hamil dan menyusui itu jika si ibu mengkhawatirkan diri ibu itu dan si bayi itu, caranya dengan mengkodok saja ya, jadi mengganti di hari selain bulan Ramadan. Tetapi jika si ibu ini hanya mengkhawatirkan kondisi bayinya saja, misalkan begini, saya menyusui, oke, nggak masalah kuat, tapi ternyata kok anak saya ya panas, ya diare, bahkan muntah-muntah, berarti kan itu hanya mengkhawatirkan si bayi saja. Itu harus membayar fidyah dan qada ya. Untuk yang ibu nifas itu juga harus membayar qadanya nanti di lain hari selain bulan Ramadan ya. Jangan lupa Bunda untuk like dan subscribe serta kunjungi YouTube dari Pak Ustadz Haji Ubaidillah Mukarim. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan dadah. Pertanyaan selanjutnya adalah apabila ada seorang ibu nifas, misalkan pada hari ke-15 sudah tidak ada darah, apakah sudah boleh sholat atau ikut puasa?
bahwa nifas itu tidak mesti 40 hari ya. Nifas itu bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 40 hari, bisa 60 hari. Minimalnya orang nifas itu lahdatan, yaitu saat setelah melahirkan keluar darah bersih, ya sudah selesai. Cuman umumnya adalah 40 hari, maksimalnya adalah 60 hari. Dan orang harus tahu bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Sebelum melahirkan maka tidak bisa disebut darah nifas. Misalkan seorang ibu pada saat proses hendak melahirkan keluar darah, maka itu bukan darah nifas. Artinya tetap wajib sholat. Bagaimana kalau seseorang di 15 hari setelah melahirkan sudah bersih, sudah tidak ada darah, maka sudah jatuh kewajiban puasa dan sudah jatuh kewajiban sholat. Tinggal nanti dilihat lagi karena setelah melahirkan menyusui, setelah melahirkan dia menyusui sanggup apa tidak untuk puasa. Tapi secara hukum nifas sudah selesai di 15 hari ya. Saya tambahkan maksimalnya 60 hari. Setelah 60 hari kemungkinan besar bukan lagi darah nifas. Ini menurut penelitiannya Imam Asy-Syafi'i.